Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada semangat semua ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Silakan dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Ibu akan mengabsen kalian ya, satu persatu. Rahma, Hadir Bu. Sinta, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Aini. Hadir Bu. Alhamdulillah, sudah masuk semua ya. Ya Bu. Silakan dibuka bukunya. Sudah dibuka? Sudah Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian mengingat kembali tentang pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang apa? Tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kalian kan sudah ingat kan ya? Sudah belajar di rumahnya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang pelajaran kemarin. Siapa yang tahu tentang definisi sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Yang bisa menjawab, acungkan tangan. Saya bagus. Silakan. Pertidaksamaan linier dua Yang variabel keras. adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Yang lain paham? Paham Bu. Untuk menyelesaikan soal sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu mempunyai langkah-langkah. Langkah-langkahnya ada berapa, Nana? Ada 4 Bu. Yang masih ingat, acungkan tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Yang kedua, cari nilai dari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Yang ketiga, Saya Bu. ya silakan. Gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik. Yang keempat, arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Nah, benar. Yang lain sudah ingat? Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, kalian kan sudah mengingat kembali tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian kembali tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dalam materi tersebut kalian bisa mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti, ada yang masih ingat? Saya Bu. Silakan. Apa? Menghitung pendapatan dari waktu ke waktu. Nah, ada yang tahu lagi? Saya Bu. Apa? Memprediksi keuntungan. Ada yang lain? Ada Bu. Menghitung suku bunga. Suku bunga. Ada yang lain? Nah, saya Bu. Ya. Membandingkan tingkat upah. Ada yang lain lagi? Iya. Yang terakhir yaitu penganggaran suatu biaya. Ada yang lain? Tidak ada Bu. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang yang pertama, tujuannya
Yang akan kalian dapat yang pertama itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam bentuk linier kuadrat dengan secara berdiskusi bersama teman kalian. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam kuadrat-kuadrat dengan secara berdiskusi dengan kelompoknya dengan tepat atau dengan benar. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silakan kalian buka buku paketnya. Buku paket matematika. Sudah dibuka? Sudah. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk suatu kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 2 anak. Silakan berhitung dari 1 sampai 2. Silakan dimulai dari Rahma. 1, 2, 2. Nah, silakan kalian pindah ke kelompoknya masing-masing. Nah, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKS. Di mana LKS ini kalian diskusikan secara berkelompok. Dan pada akhir kegiatan mengerjakan soal LKS ini dengan berdiskusi, salah satu teman kalian dalam satu kelompok itu kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kalian. Nah, jika kalian merasa kesulitan dalam mengerjakan LKS, kalian boleh membuka atau mencarinya di sumber-sumber seperti internet dan buku paket. Atau kalau kalian belum paham juga, kalian bisa bertanya kepada ibu. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal LKS ini, ibu akan memberikan suatu masalah. Dan suatu masalah ini akan ibu tuliskan di papan tulis. Silakan kalian baca dulu itunya apa? Buku paketnya dan LKS-nya. Iya, Bu. Nah, perhatikan semuanya. Di sini dalam permasalahannya itu suatu kolam renang berbentuk persegi panjang, kolam renang. Dan akan dibuat dengan keliling 30 meter. Kelilingnya itu sama dengan 30 meter. Jika luas kolam renang paling sedikit 50 meter kuadrat, maka tentukanlah interval panjang kolam renang itu dalam meter yang memenuhi syarat tersebut. Interval itu apa sih, Nana? tidak tahu, Bu. Interval itu seperti jarak. Ya, kalian nanti dilihat di buku kalian, di buku paket tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Silakan dicatat dulu di buku tugasnya. Sudah ditulis ini? Sudah, Bu. Silakan yang mau maju.
silakan dijelaskan. Yang Misalkan lainnya perhatikan. Misalkan panjang dan lebar kolam renang tersebut adalah X dan Y cm. Maka keliling kolam renang adalah K sama dengan 2X tambah Y sama dengan 30. Kemudian hasil perhitungan ini memperoleh luas kolam renang adalah L sama dengan X kali Y. Dari soal telah ditentukan bahwa luas kolam renang paling sedikit 50 meter persegi. Hal ini berarti L sama dengan lebih dari 50. Sehingga sampai sini kita beroleh X sama dengan 5 dan X sama dengan 10. Kemudian kita tentukan batas interval yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 50 sama dengan kurang dari 0, yaitu sebagai berikut. Saya tulis lagi. Dari ini kok bisa X kuadrat dikurangi 15X ditambah 50, kok bisa seperti ini? Iya. Bisa seperti ini. Yang lain paham? Paham. Ini apa? Dijabarkan menjadi seperti ini. Ya. Dan ini kita turunkan menjadi X dikurangi 5 dalam kurung itu dikali X kurangi 10. Ini hasilnya sama seperti ini. Jadi X nya itu sama dengan 5 dan X nya itu sama dengan 10. Silakan. Yang lainnya silahkan dikoreksi hasil pekerjaannya masing-masing ya. Sudah Bu. Silakan dijelaskan. Yang lainnya silakan perhatikan. Tabel hasil uji interval. Nilai uji X sama dengan 0 buka kurung X kurang dari 5. Nilai X kuadrat dikurangi 15X ditambah 50 dikurangi 0. Ini keliru ya? Ini sama dem? Nah. Kemudian 0 kuadrat dikurangi 15 dikali 0 ditambah 50 sama dengan plus 50. Tanda intervalnya plus atau lebih dari 0. Kemudian nilai uji yang kedua, X sama dengan 6 dikali 5. 6 dikali 6 X lebih dari 5 dan X kurang dari 10. Nilainya yaitu 6 kuadrat dikurangi 15 dikali 6 ditambah 50 sama dengan min 4. Tanda intervalnya min atau kurang dari 0. bukan min, Dikurangi atau ini. Dikurangi 4. Ini kan min negatif 4. Berarti ini tanda Dikurangi intervalnya negatif atau kurang dari 0. Kemudian yang ketiga,
X sama dengan 11 buka kurung X lebih dari 10. Kemudian 11 kuadrat dikurangi 15 dikali 11 ditambah 50 sama dengan plus 6. Tanda intervalnya plus atau lebih dari 0. Nah, dari tabel hasil uji interval ini, maka interval yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat dikurangi 15X ditambah 50 sama dengan kurang dari 0 adalah 5 sama dengan Ditulis saja. 5 sama dengan kurang dari X 10. Dengan demikian interval atau batas panjang kolam renang adalah mulai dari 5 meter hingga 10 meter. Sudah. Hendaknya paham. Paham. Nah, ini nomor 6, 11, 5, 15, 6, 11 ini tahu dari mana? Tahu? Dari nilai uji. Nah, sudah paham? Paham. Nah, boleh silakan duduk. Nah, dari permasalahan itu kalian dapat mengerjakannya dalam LKS tersebut. Nah, dalam LKS tersebut sudah Ibu berikan tentang definisi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan bagaimana cara langkah-langkahnya. Kalian nanti tulis dan permasalahannya itu kalian diskusikan bersama dengan teman diskusi kalian. Silahkan untuk mengerjakan soal LKS ini Ibu beri waktu 8 menit. Silahkan dikerjakan. Kalian bisa buka buku paketnya atau dari sumber yang lain seperti internet, nggak apa-apa. Ini bisa dihapus ya? Ya, Bu. Ada yang kesulitan? Masih dikerjakan dulu.
Jangan lupa kalau namanya, nama kelompoknya, terus kelas, anggotanya ditulis ya. Lihat dulu. Untuk nomor yang buat nomor 2 sudah dikerjakan. Belum Bu. Nanti lihat kerja. Nah, begitu. Ini dengan cara menggunakan sistem perbedaan linear dua variabel dalam bentuk linear kuadrat. Ya, silakan dicari langkah-langkahnya bagaimana. Iya Bu. Sampai nomor 1 udah. Ini Bu sudah Bu. Untuk sistem perbedaan linear dalam bentuk kuadrat-kuadrat, itu pengertiannya sudah dikerjakan. Masih dipahami Bu. Waktu kurang 1 menit lagi. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu sudah habis ya. Iya. Silakan perwakilan dari kelompok kalian masing-masing. Siapa? Saya Bu Maju. Kan. Yang lainnya silahkan perhatikan jawaban dari teman kalian. Nomor 1 ya. Iya Bu. Dan silakan diterangkan. Jadi di soal itu kan ketinggian peluru tidak kurang dari 221 meter. Berarti H dalam kurung T lebih besar sama dengan 221, sehingga Lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 221, sehingga penyelesaiannya begini dan dihasilkan. begini. Coba dibaca. Jadi penyelesaiannya 30T min T kuadrat dikurangi Kalau dalam matematika itu min itu bukan dikurangi. 30T dikurangi T kuadrat lebih besar dari Lebih dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 221 sama dengan 30T dikurangi T kuadrat dikurangi 221. ini
Paham sampai sini? Ini apa? Pindah ruas ya. Ya. Paham. Lanjut. Lebih besar atau sama dengan 0. T kuadrat dikurangi 30T ditambah 221 lebih kecil atau sama dengan 0. Sampai sini paham? Paham. Ini dioperasikan dari sini. Lanjut. Sehingga dalam kurung T dikurangi 13 terus dikali T dikurangi 17 lebih dari atau sama dengan 0 dan hasilnya T sama dengan 13 dan T sama dengan 17. Sampai di sini paham? Paham. Lanjut. Terus ditulis lagi ya Bu. Sudah? Akan dijelaskan. Yang lainnya silakan perhatikan. Jadi di sini kita bisa menentukan batas interval yang memenuhi pertidaksamaan T kuadrat dikurangi 30T ditambah 221 lebih dari atau sama dengan 0, yaitu sebagai berikut. Di situ ada tabel nilai uji T sama dengan 0 dalam kurung T Lebih dari 13. Terus hasilnya 0 kuadrat dikurangi 30 kali 0 ditambah 221 sama dengan positif 221. Tanda intervalnya positif atau lebih dari 0. Terus T sama dengan 14 dalam kurung 13 lebih T lebih besar dari 13 dan T kurang dari 17. T sama dengan 14 dalam kurung T lebih dari 13 dan T kurang dari 17 menghasilkan 14 kuadrat dikurangi 30 kali 14 ditambah 221 sama dengan negatif 3. Tanda intervalnya negatif atau kurang dari 0. Dan yang terakhir T sama dengan 18 dalam kurung X lebih dari 17 menghasilkan 18 kuadrat dikurangi 30 kali 18 ditambah 221 sama dengan positif 5. Tanda intervalnya positif atau kurang lebih dari 0. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. itu yang di baris kedua, yang tabel kedua, itu kenapa kok bisa 14? Kok bisa 14? Kenapa? Soalnya T-nya itu nilai ujinya sama dengan 14. Nah, yang 18 itu sama juga. Yang lain ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. itu di tanda interval, Ya. kenapa kok bisa positif, negatif, positif itu dari mana? Nah, positif, negatif, positif. Ini diketahui dari mana, Pak? Dari hasilnya ini Bu. Nah, berarti dari hasilnya. Yang lain paham? Paham. Jadi Bu, dari tabel hasil uji interval di atas, maka interval yang memenuhi pertidaksamaan T kuadrat dikurangi 30T ditambah 221
lebih dari atau sama dengan 0 adalah 13, lebih dari adalah T. Coba ditulis sini. Berarti hasilnya Jadi hasilnya T lebih dari atau atau sama dengan 13 dan T kurang dari atau sama dengan 17. sudah paham semuanya? Sudah. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah belajar. Silakan kembali ke galeri. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Silahkan LKS-nya dikumpulkan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah soal tes, di mana soal tes di sini akan menguji kalian seberapa paham kalian dalam mengerjakan soal LKS tadi. Nah, soal tes ini kalian kerjakan secara individu. Ya, silakan tempat duduknya seperti semula, kembali seperti semula. Untuk pengerjaan soal tes ini, Ibu beri waktu 5 menit ya. Bisa? Bisa. Silakan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absennya ditulis. Dikerjakan secara individu ya. Waktu sudah habis, silahkan soal tesnya dikumpulkan. Gimana soal tesnya? Gampang-gampang? Gampang. Alhamdulillah. Semoga hasilnya memuaskan ya. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu akan dari pembelajaran yang kalian pelajari hari ini, coba kalian simpulkan apa saja yang dapat kalian pelajari hari ini. Yang pertama apa? Kalian dapat mengerjakan soal tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam linier kuadrat ya. Iya. Secara berkelompok dan berdiskusi bersama. Yang kedua apa tadi? Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam bentuk kuadrat secara berkelompok atau berdiskusi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal PR. Nah, di mana soal PR ini kalian kumpulkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, soal PR ini kalian dapat dikerjakan secara bersama-sama.
Tapi jangan dikerjakan di dalam kelas ya, dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Entah itu berkelompok atau yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kalian pelajari tentang menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi apa? Notasi, terus daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Itu dibuka di bab selanjutnya di buku paket ya, di buku paket matematika S10. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kalian ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Jadi PR-nya apa tadi? Mengerjakan Soal. terus belajar tentang materi selanjutnya. Nah, di buku paket di kalian ya. Iya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, nah Ibu punya permainan untuk kalian. Permainannya silahkan kalian hadap ke kanan. Ke kanan mana? Ya, ke kanan sana. Pegang pundak teman kalian masing-masing. Nah, dipijat-pijat. Biar gak stres kalian. Pelajaran matematika itu bagaimana menurut kalian? Menyenangkan. Menyenangkan, benar? Tapi kadang melelahkan. Sudah, sekarang hadap ke kiri. Gantian, pijit-pijitannya. Sudah. Ya, cukup sekian pertemuan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa belajar untuk minggu depan, karena besok minggu depan Ibu akan memberikan tantangan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.